S24 KEPINTARANN Sahila. Pagi sekali Sahila mengawali harinya dengan membersihkan taman bersama Bibi dan Pak Jono, memotong rumput, seperti dirinya waktu di kampung selalu menyapu halaman dan membasmi rumput liar bersama sang ibu. Meskipun sudah dilarang Bibi dan Pak Jono, Sahila tetap kekeh tak mau berhenti. Non sudah, biar nanti Pak Jono dan Bibi saja yang membersihkannya. Ucap Bibi. Bi, nggak apa-apa. Lagian aku sering kok ngelakuin ini, dan ini sangat menyenangkan. Aku jadi ingat ibu di kampung, setiap hari ibu selalu menyuruhku menyapu halaman. Itu kan di kampung, sekarang Non adalah majikan kami, dan ini tugas kami. Aku bukan majikan, aku di sini juga numpang seperti Bibi, jadi diamlah biar aku yang membersihkan. Sedangkan Revan hanya melihat perdebatan Sahila dan sang bibi dari balkon kamarnya yang mengarah ke taman. Revan tersenyum, pandangannya fokus pada Sahila yang sibuk dengan kerjaannya saat ini. Bibi melihat Revan pun menyenggol Sahila. Sambil mungut-mungut ke arah Revan. Sahila yang faham langsung mengarah ke atas. Ngapain di situ? Kemari, apa kamu nggak ingin bersihin rumput lagi seperti tadi malam? Sahila sambil mendongak ke arah Revan. Baiklah, tunggu aku di situ, ucapnya sambil berlalu meninggalkan kamarnya. Revan mematung di belakang Sahila sambil melihatnya memotong rumput. Apa Mas nggak mau mencoba? Sambil menyodorkan alat pemotong rumput. Kenapa aku? Ini bukan kerjaanku, mana bisa aku melakukan ini, jawab Revan. Ayolah jangan hanya bisa memegang laptop saja, ini juga perlu. Kalau suatu saat kamu berumah tangga dan belum punya tukang kebun, apa kamu mau halaman rumahmu seperti hutan belantara? Hai, kenapa sampai ke rumah tangga? Siapa yang mau menikah dengan duda sepertiku? Jawabnya sambil mancing Sahila. Sahila diam, dan kini pandangannya tepat di wajah Revan. Revan menaikkan kedua alisnya menunggu jawaban dari Sahila. Aku minta maaf. Lagian kamu itu harus serba bisa, jangan mengandalkan orang lain. Siapa juga yang tahu kalau kamu itu duda, meskipun kamu duda pasti banyak wanita yang mau sama kamu, kamunya aja yang terlalu sombong, jadi siapa yang berani mendekatimu, batin Sahila. Kamu lagi mikirin aku, celetuk Revan di telinga Sahila, membuat Sahila kaget. Enggak, kenapa kamu nggak pergi ke kantor ini kan hampir siang? Kamu sendiri kenapa nggak pergi ke kampus? Tanya Revan balik. Sahila menepuk jidatnya, karena lupa kalau ini adalah hari libur. Aku lupa, penyakitmu itu sudah menular ke sekretarisku, padahal dia baru sekali mengantarmu, tapi dia sudah tertular, ganas juga ya. Jangan suka ngeledek, ucap Sahila sambil memanyunkan bibirnya. Revan langsung mengacak rambut Sahila karena merasa gemes dengan tingkahnya. Sedangkan yang lain hanya menjadi penonton saja. Di tengah-tengah candanya, ada sebuah mobil yang masuk ke halaman rumah Pak Cakra. Karena taman berada di samping rumah, jadi Revan dan yang lain langsung bisa melihat siapa yang datang. Pagi semua, Rev apa kabar? Aku baik, ada apa kok pagi sekali, apa ada yang penting? Tanya Revan pada Iwan. Ya, Iwan lah yang pagi-pagi sudah bertamu ke rumah Revan. Oh, aku mau jemput Sahila, dan aku mau ajak dia jalan, sambil tersenyum dan beralih ke arah Sahila. Sahila ikut tersenyum, sedangkan Revan pun juga ikut tersenyum. Lain dengan hatinya saat ini yang merasa gelisah dengan permintaan Iwan untuk mengajak Sahila keluar. Sahila melihat wajah Revan yang saat ini ada di depannya. Dengan diamnya, Revan mengangguk tanda memperbolehkan. Baik, tunggu aku. Sahila berlalu meninggalkan Revan dan Iwan yang masih ada di tempat. Masuk dulu, sudah lama kita nggak ngobrol, ajak Revan. Revan dan Iwan saling berbincang sambil menunggu Sahila ganti baju. Di dalam kamar Sahila melihat dirinya di pantulan cermin. Kenapa Mas Revan mengizinkanku? Apa memang dia tidak menyukaiku sama sekali? Dia sangat mendukung hubunganku dengan Kak Iwan. Kalau ini memang yang terbaik, baiklah aku akan menjalankannya, gumamnya. Sahila menghela nafas dan berlalu dari kamar. Kamu sudah siap sah? Iwan melihat Sahila turun dari tangga. Papa kemana Mas? Kok dari pagi aku nggak melihatnya?
aku mau izin. Biar nanti aku yang bilang, kalian pergilah, mungkin papa masih di kamar, ucap Revan. Setelah kepergian Sahila dan Iwan, Revan berlari ke balkon kamarnya melihat mobil Iwan berlalu dari halaman. Ada rasa sedih dan kehilangan, meskipun Sahila hanya pergi untuk sebentar, namun hati Revan terasa sesak merasakannya. Kenapa denganku? Kenapa sekarang aku gak rela Sahila dekat dengan pria lain? Tapi aku harus sadar, Iwan adalah orang yang tepat untuk Sahila, sedangkan aku hanyalah orang yang hanya bisa menyakiti Sahila. Aku harus belajar ikhlas, bahkan aku akan kehilangan dia untuk selama-lamanya, lirih hatinya. Akhirnya Revan mengisi hari liburnya dengan tiduran di dalam kamarnya saja, dan tidak keluar sama sekali. Makan siang pun dilewatkan dengan percuma membuat Pak Cakra bertanya-tanya. Bi, anak-anak di mana kok sepi? Anu tuan, Non Sahila keluar dari pagi bersama Den Iwan, sedangkan Den Revan di kamar belum keluar juga. Dari kapan Revan di kamar? Tanya Pak Cakra memastikan. Semenjak Non Sahila pergi, sampai sekarang. Kekanak-kanakannya nggak berubah. Dulu kalau ngambek nggak mau ketemu orang, dan aku tahu Bi, sekarang pasti dia sedang cemburu sama Iwan yang membawa Sahila keluar. Apa Bibi juga berpikir sama? Iya tuan, Bibi juga ngerasa gitu, dan Revan sekarang sangat menyayangi Non Sahila. Terlihat dari tingkahnya kalau Den Revan nggak mau jauh dari Non Sahila. Tapi aku nggak tahu Bi, Sahila masih mau sama Revan atau tidak, biarlah mereka yang memutuskan sendiri, aku nggak mau ikut campur, ucap Pak Cakra. Seharian penuh Sahila pergi dengan Iwan, entah pergi kemana, namun Revan sangat khawatir, hatinya mulai gelisah karena Sahila maupun Iwan tak memberi kabar. Revan hanya melihat jam yang melingkar di tangannya saat ini, sesekali melihat halaman dari balkon kamarnya. Suara mobil berhenti di depan rumah, membuat Revan berlari dan melihat sekaligus membuka pintu utama membuat Sahila membelalakkan matanya. Mas Revan, kenapa Mas yang membuka pintu? Ucap Sahila sambil tersenyum renyah. Aku tidak sengaja, aku hanya mau cari angin saja, tapi tiba-tiba saja kamu datang, ucapnya cuek. Aku kira Mas Revan nungguin aku pulang. Baiklah aku mau masuk dulu, ucap Sahila meninggalkan Revan di depan pintu, sedang mobil Iwan langsung saja pergi, setelah melihat Sahila masuk rumah. Aku memang menunggumu pulang, bahkan sejak kamu pergi, aku sudah menantimu untuk pulang kembali, lirihnya. Hari-hari Sahila selalu saja menyanjung kebaikan Iwan di depan Revan maupun Pak Cakra. Sahila terlihat sangat ceria dan senang, karena perhatian Iwan untuknya. Namun di balik itu ada yang merasakan sesak dalam hatinya seperti tersayat pisau. Sakit tak berdarah, Revan selalu menjadi pendengar setia Sahila dengan cerita-cerita konyolnya, namun saat sendiri, barang harang di kamarnya menjadi pelampiasannya. Setiap berangkat dan pulang kampus pun Revan sama sekali tak pernah menjemputnya, ataupun mengantarnya, karena sudah ada Iwan yang selalu siap untuk Sahila. Seperti pagi ini, Revan dan Mike yang sudah siap pun kalah dengan Iwan yang sudah memarkirkan mobilnya di depan rumah Pak Cakra. Mas aku berangkat dulu ya, pamit Sahila. Revan hanya mengangguk saja. Bro aku pamit, ucap Iwan sambil berteriak. Hati-hati, jawab Revan sedikit miris, yang diangguki Iwan dan Sahila. Mike pun juga menyaksikan adegan itu dengan tenang. Dan selalu menjadi tempat curhat bosnya itu. Mike, apa aku akan bertahan dengan keadaan yang seperti ini? Setiap hari Sahila selalu menceritakan kemesraannya dengan Iwan sahabatku sendiri. Hatiku merasa kesal, ingin sekali aku pergi dan tak mau mendengarnya. Namun aku bisa apa? Aku sudah berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Aku tahu posisi bos saat ini sangat sulit, mungkin aku juga belum tentu bisa untuk menjalaninya. Tapi aku punya solusi untuk itu. Kalau bos berkenan, kita pergi dari kota ini, supaya bos lebih tenang. Maksud kamu kita pindah, dan aku menjauh dari Sahila. Mike mengangguk. Revan diam dan meresapi kata-kata sekretarisnya itu. Ada benarnya juga, lebih baik aku menjauh darinya daripada aku dekat tapi aku merasa sakit, jika melihatnya dengan Iwan, batinnya. Kalau begitu kita akan kembali ke negara El saja. Aku akan menetap lagi di sana, dan kamu siapkan semuanya.
Petik satu titik. Kalau di sana kita pasti akan ketemu wanita ular itu lagi, bos. Nggak apa-apa, lebih baik aku ketemu dia, daripada aku ketemu Iwan dan Sahila setiap hari. Itu lebih menyakitkan, aku akan memulai hidup baruku lagi, dan semoga ini memang jalan yang terbaik. Tubuh Revan memang di kantor, tapi pikiran dan raganya seakan melayang entah kemana. Terkadang Mike juga ikut kalang kabut karena harus mengambil alih semua pekerjaan bosnya itu. Untung saja Mike sudah ahli waktu di negara L. Kalau tidak, mungkin perusahaan akan mengalami penurunan. Mike, kita pulang saja, kita selesaikan di rumah, ucap Revan pada Mike. Tapi bos, jangan membantah, kamu datang saja ke rumah dan selesaikan di rumah. Akhirnya Mike nurut apa kata Revan. Ingin sekali Mike mengeluh dengan beratnya pekerjaan kali ini, namun apa daya, Mike sangat setia dengan orang yang menjadi bosnya sejak di luar negeri itu. Sesampainya di rumah, Mike maupun Revan langsung saja menuju ke ruang kerja. Sahila yang melihat Revan dan Mike langsung mengambil minuman dan juga cemilan dibawa ke ruangan mereka. Permisi, ucap Sahila sambil membuka pintu yang sedikit terbuka. Revan dan Mike menoleh, melihat siapa yang datang. Ini minumnya, tumben pekerjaannya dibawa ke rumah. Biasa, ada yang lagi frustasi, ucap Mike namun mata Mike masih fokus dengan laptopnya. Sedangkan Revan menatap Mike tajam. Siapa yang lagi frustasi? Sebelum menjawab Mike melihat ke arah bosnya yang ternyata sudah mengarahkan mata tajamnya. Mike mengurungkan dan menggeleng, sedangkan Sahila tersenyum sambil melihat laptop Revan yang terbuka. Wah, ini kayaknya aku juga bisa, Mas, sambil melihat ke arah laptop.